Halo teman kampusku, saya Josephine Jessica Herman, kembali lagi di Ini Kampusku. Pada kesempatan kali ini kita akan wawancara dengan teman-teman kita dari teman-teman kampus ini yang akan mengikuti ajang nasional. Nah, mungkin sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, dari sebelah kiri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Syenoval Salsabusaman, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untan, angkatan 2021. Saya menekuni bidang lukis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akman Risyam dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2022, menekuni bidang pencak silat. Oke, jadi teman-teman dari IKOM dan dari IPEM ini lagi menekuni dua bidang berbeda, tapi menarik banget. Kalau yang Abang Noval ya tadi ya, Abang Noval ini menekuni bidang seni lukis, sedangkan Bang Rizky ya, Bang Rizky ini menekuni bidang pencak silat. Menarik sekali. Nah, kalau kita boleh mengulik lebih dalam nih Bang, abang-abang sendiri ini mendapatkan passionnya, kemudian juga belajar ini tuh dari mana sih sebelumnya? Dari Bang Noval dulu mungkin boleh? Saya sebenarnya memang menyukai bidang lukis ini sejak kecil, karena memang basicnya dari keluarga saya juga. Orang tua saya dia menekuni seni musik, seni lukis, dan juga saudara-saudaranya. Jadi secara keturunan lah bisa dibilang. Alhamdulillah saya dapat kemampuan yang sama seperti ayah saya. Jadi mulai dari situ tuh waktu kecil tuh saya suka gambar-gambar, kayak gambar stickman atau Power Rangers, gambar perang-perangan. Itu masih biarin ayah saya kan. Itu masih sebelum TK lah. Masuk TK, masuk SD itu ayah saya mulai mengarahkan untuk melukis objek-objek tertentu. Nah, dari situ saya mulai merasakan kesenangan dalam melukis. Tapi yang namanya anak-anak kan masih pikirannya tuh pengen main terus. Jadi itulah saya sering tinggalin latihan saya. Lebih seneng main. Oke, baik. Berarti memang ternyata dari keluarga Bang Noval sendiri udah punya basic seni ya, bahkan dari kecil mungkin udah tahu sendiri nih ngelihat ayahnya sendiri melakukan itu, dan kemudian secara naluri mungkin alam bawah sadarnya juga ngelakuin itu ya, dan menjadi hobi juga ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk Abang pencak silat nih. Abang pencak silat ini sejak kapan sih belajar pencak silat, terus kayak gimana nih, boleh dong diceritain? Awal pencak silat itu kelas 1 SD sebenarnya, cuman berhenti. Mungkin bukan tidak disukai, cuman kurang terlalu gimana gitu benar. Terus masuk ke pencak silat lagi itu gara-gara nonton Asian Games 2018. Oke, Asian Games 2018 itu kelas berapa berarti? Itu kelas 9 SMP. 9 SMP, kelas 3 iya, SMP kelas 3 ya? SMP. Terus dari situ tuh mungkin masih awal tuh kurang gimana benar sih sebenarnya, cuman makin lama tuh makin tertarik gitu, karena suka nonton idola, misal kayak Hanipan gitu kan. Nah, dari situ mulai latihan, tanding. Alhamdulillahnya bisa ke nasional, ke internasional gitu. Wow, berarti pernah ke internasional juga? Alhamdulillah pernah. Wow, menarik sekali, keren. Oke, nah terus kan kalau kita dengar tadi tuh ternyata dari teman-teman ini, dari Noval, dari Rizky ini awalnya tuh emang suka, tapi tuh sempat ada struggle yang bikin kayak, oh yaudah nanti dulu deh gitu ya. Moodnya berarti masih belum stabil nih ya. Betul. Ini gimana sih cara teman-teman sendiri ini menaikkan moodnya agar stabil? Mungkin ini juga bisa menjadi referensi nih bagi teman-teman kampus yang lain yang punya hobi tapi masih kemudian untuk menjalankan hobi tersebut sampai menjadi passionnya. Gimana nih Bang, boleh ceritain? Kalau dari saya sendiri, saya kalau lagi nggak mood tuh kadang saya tinggalin dulu lukisannya sebentar kan, sampai beberapa hari gitu. Saya kulik-kulik lagi referensi-referensi gambar yang mungkin bisa saya jadikan contoh untuk dilukis di karya saya sendiri. Nah begitu. Jadi saya berusaha untuk mencari moodnya lagi tuh Kak. Saya juga kalau misalnya lagi nggak moodian tuh saya suka jalan-jalan, melihat suasana sekitar, cari inspirasi lah istilahnya. Kayak misalnya saya tuh saya senengnya ke pasar tuh Kak. Oh, seneng ke pasar, ngapain? Seneng ke pasar. Saya tuh suka nikmatin suasana suasana aktivitas orang-orang di pasar. Nah, secara nggak langsung tuh itu bisa meningkatkan keinginan saya untuk melukis.
Misalnya melukis melukis keadaan sekitar, keadaan pasar gitu Kak. Oke, berarti cara naikin moodnya Bang Noval ini nyari hal lain yang disukain, kemudian itu sebagai strategi untuk meningkatkan moodnya ya. Oke, kalau dari Bang Rizky sendiri gimana Bang? Kalau saya sih gampang ya sih Kak. Oh, oke, gimana tuh? Cukup nonton video tanding silat tuh bagi saya bisa naikkan mood. Kalau lagi ndak moodian tuh kan, lagi malas segala macam, cari ya video tentang silat gitu atau motivasi tentang kita gitu kan. Itu tuh udah cukup buat naikkan mood, buat latihan lagi lah gitu. Oke, berarti cara naikin moodnya beda-beda, tapi hampir sama ya ternyata. Memang kalau misalnya kita mau naikin mood, jadi teman-teman in kampusku nih, kalau misalnya lagi punya passion, lagi punya keinginan, lagi punya hobi, tapi lagi ya udah deh moodnya lagi berantakan banget, bisa nih teman-teman ikutin cara dari Bang Noval sama Bang Rizky, yaitu cari nih kesenangan lainnya mungkin ya, agar kalian tuh juga nggak jenuh sama hobi kalian. Cari kesenangan lain, kemudian juga nikmatin kesenangan itu, terus setelah dinikmatin, ya jangan lupa kembali lagi ke hobi dan passionnya sendiri, karena sayang banget ketika kalian udah punya passion, tapi tiba-tiba ditinggalin hanya karena mood kalian yang lagi berantakan, ya nggak sih? Iya. Karena kalian nggak tahu kan, siapa tahu passion kalian nih bisa menjadi kayak mereka nih di tingkat nasional. Keren nggak tuh? Oke, selanjutnya nih kita mau tanya-tanya lagi nih. Untuk Bang Noval sendiri ini kan hobinya melukis ya. Apakah Bang Noval ini udah pernah mengadakan pameran atau ikut suatu pameran mungkin Bang? Boleh diceritain gimana tuh, kapan mungkin, terus kayak gimana, kesan-pesannya gimana nih pas ngikutin pameran, boleh? Alhamdulillah saya waktu pertama kali ikuti pameran tuh masih SD. Masih SD, wow, masih kecil banget ya. Oke, gitu. Pertama kali saya ikut pameran di Hotel Aston. Kebetulan pas itu galang dana untuk Gaza. Jadi sekalian lah lelang lukisan di situ. Mungkin karena saya tuh masih kecil juga ya. Mungkin orang-orang ngeliat nih, wah kok anak kecil ada ikut pameran. Jadi lukisan saya tuh tertarik untuk dibeli sama orang. Nah itu pertama kalinya saya mendapatkan hasil dari lukisan yang saya buat. Gambar burung waktu itu. Alhamdulillah lah dapat. Oke, menarik. Kemudian ini Kak, saya ikut lagi waktu SMP, ikutnya di Rumah Radang, di Taman Budaya, sama SMA juga. Dan yang terbaru tuh waktu kuliah kemarin. Ini diadakan di museum, di PT Museum. Di Gedung Wawasan Nusantara. Peserta yang ikut pamerannya itu mahasiswa sama pelajar. Jadi orang-orang yang memiliki prestasi dikumpulkan, dipamerkan lukisan-lukisannya di sana. Nah, kebetulan temanya kan aku ya, tema pamerannya tuh aku. Jadi dari aku ya. Ya, benar-benar aku. Oke. Jadi dari pihak penyelenggaranya tuh menganjurkan kita untuk melukis diri kita sendiri. Nggak harus objeknya diri kita juga sih, tapi apa yang kita suka, apa yang kita minati. Nah, saya kan senangnya di ini ya Kak, di musik sama lukis. Jadi dari lukisan ini saya gambar diri saya sendiri. Oke, ini ya Bang ya? Oke, boleh dijelasin nih Bang, cerita ini gimana sih di lukisan ini? Nah, bisa dilihat di sini kan, ada kuas, cat, di sini ada gitar, not balok sama piano. Saya tuh suka sama dua hal ini. Hal inilah yang sering saya lakukan di kehidupan saya sehari-hari. Berarti suka di seni musik dan juga seni lukis. Ya. Kalau boleh tahu ini kan ada gambar lilin nih. Apa sih maksud dari gambar lilin ini sendiri, Bang? Lilin di sini adalah semangat kita untuk terus berkarya. Yang terus menerangi kita walaupun di titik terendah sekalipun. Menarik sekali, berarti filosofinya ini dalam banget dari sebuah lukisan yang menggambarkan diri Bang Noval sendiri ya, bahwasannya mempunyai dua kesenangan di dalam dua seni yang berbeda, yaitu seni musik dan seni lukis, dan juga ada gambar cahaya lilin yang mana menggambarkan cahaya gitu ya, penerang gitu dikala kita di dalam kegelapan gitu. Menarik sekali, dan ternyata Bang Noval ini juga udah mengikuti beberapa kali pameran dan memenangkan ajang tersebut. Bahkan sejak SD udah punya penghasilan sendiri dari hasil lukisannya. Ini menarik sekali ya Bang ya. Selanjutnya kita beralih ke Bang Rizky. Kalau Bang Rizky sendiri ini gimana Bang? Apakah
udah mengikuti, kan kalau kita tadi udah mengikuti beberapa ajang ya Bang ya, di tingkat nasional maupun internasional. Nah, boleh ceritain Bang, pas ngikut ajang di tingkat internasional ini bersaing dengan berapa negara, terus kemarin ini memenangkannya di peringkat berapa gitu Bang? Di ajang internasional ini diikuti itu mungkin karena Indonesia ini kan tuan rumah kan pas acara itu, karena jadi 34 provinsi itu diikutkan ke dalam ajang itu. Cuman ada tambahan 5 negara. Itu bukan negara Asia semua sih, cuman ada Belanda, Australia, dari luar-luar juga ada. Mungkin untuk juaranya tuh sedih sih. Ada. Karena harusnya kalau menang sekali lagi itu dapat medali. Kalah di 8 besar. Kalau di 8 besar, Yeah. Itu udah pencapaian banget sih. Yeah. Udah sampai di tahap internasional lawan orang luar negeri gitu. Alhamdulillah. Oke, terus gimana nih Bang? Kalau boleh tahu tuh di tahun berapa sih? Tahun lalu. Tahun lalu nama ajangnya apa ya Bang? Kejuaraan Dunia Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Trate 2021. Di mana? Di Jakarta, di PMII. Oke, menarik sekali. Tapi berarti Abang juga meskipun nggak dapat juara yang medali, tapi tetap masih bersemangat ya untuk mengikuti ajang-ajang ke depan, dan ini tuh bisa motivasi buat kalian. Jadi ketika kalian itu mungkin belum mencapai target kalian, bukan berarti kalian tuh gagal, tapi mungkin belum waktunya aja. Oleh karena itu harus ngasah lagi kemampuannya supaya bisa meningkatkan diri dan mencapai target yang udah kalian tentukan. Ya, gitu. betul. Oke, nah kalau kita balik lagi nih, kan teman-teman ini mau dikirim ke tingkat nasional, oke kan? Nah, gimana sih strategi dari teman-teman sendiri ini untuk mengikuti ajang ini, dan udah berapa lama nih waktu persiapannya? Mungkin dari Bang Noval dulu. Saya sudah cukup lama sih mempersiapkan untuk lomba ini. Ada sebulan lebih kira-kira. Sebulan lebih. Fokus saya untuk latihan tuh setiap hari Sabtu Minggu, karena kan waktunya kosong tuh nggak ada jadwal kuliah ya Kak ya. Jadi seharian itu saya coba untuk fokus mengerjakan lukisan yang pengen saya bawakan nanti konsepnya. Misalnya kalau kita mau buat satu objek itu, kita gunakan cat yang tebal. Cat yang tebal sesuaikan dengan pencahayaan yang pengen kita gunakan di objek tersebut. Nah, jadi mungkin kira-kira tipisnya kayak gitu lah ya. Tipisnya kayak gitu ya. Ini bukan kenapa-napa nih teman-teman, karena ini akan mengikuti ajang di tingkat nasional. Nih siapa tahu ya ada yang nonton ini rivalnya nih, bahaya nih kalau tahu strateginya lebih dalam, enggak sih? Oke, menarik dari Bang Noval. Selanjutnya dari Bang Rizky sendiri gimana nih Bang? Untuk persiapan sih udah cukup lama sih, mungkin karena sebelum untuk berangkat ke nasional tuh ada ajang Porprov itu kan antar kabupaten. Kebetulan saya juga ikut di ajang itu, jadi persiapannya tuh dari ajang itu sekalian untuk ke nasional juga. Untuk strateginya mungkin jaga tubuh aja sih sebenarnya. Kayak pola makan, tidur, terus kayak keluar malam tuh kalau bisa dikurangin lah, karena kan kita harus tidur tepat waktu, bangunnya juga tepat waktu subuh, karena subuh tuh biasa habis sholat subuh tuh latihan kadang. Biar subuh latihan tuh biar kayak fisiknya terjaga ya sih sebenarnya. Oke, menarik. Jadi dari kedua belah pihaknya ini punya strateginya masing-masing untuk memenangkan ajang nanti ya. Kita berdoa bersama teman-teman ini kampusku, semoga teman-teman kita ini bisa membanggakan dan mengharumkan nama kampus kita tercinta ini untuk memenangkan ajang di tingkat nasional. Oke, jangan lupa nih mungkin abang-abangnya mau spill Instagramnya? Enggak? Oke, enggak ya. Nanti banyak yang follow, bahaya. Oke, sekian nih teman-teman wawancara kita bersama atlet seni di seni lukis dan juga atlet dari pencaksilat di kampus kita tercinta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video ini kampusku yang lainnya. Saya Josephine Jessica Hemen, pamit undur diri. Sampai jumpa.